Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru hari ini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti praktik baik ya. Salah satu praktik baik dari saudara kita, teman sejawat kita Ajat Sudrajat yang saat ini memang sedang menjalankan pendidikan guru penggerak. Saya hari ini selaku sebagai moderator menjelaskan sedikit rangkaian acara yang akan kita lalui kurang lebih 1 jam. Pertama pembukaan, kedua penyampaian materi, terus nanti ada sesi tanya jawab, dan terakhir itu adalah penutup. Baik, kita langsung saja. Hari ini saudara kita Pak Ajat Sudrajat akan menyampaikan materi mengenai budaya positif yang mungkin Bapak Ibu Guru juga asing terdengarnya mengenai budaya positif ataupun ada yang sudah mendengar tentang budaya positif. Hari ini kita lebih memantapkan lagi pengetahuannya, menyamakan persepsi lagi karena kebetulan memang saudara kita ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, maka alhamdulillah kita di forum ini kita bisa belajar bersama-sama. Jadi di sini bukan menggurui, mungkin nanti Pak Ajat akan menjelaskan. Saya juga di sini juga sebagai moderator hanya membantu saudara Ajat dan terjalinnya praktik baik ini jadi maksimal. Budaya positif yang kita ketahui itu bisa mendorong pertumbuhan, kesejahteraan, dan kolaborasi antara semua anggota sekolah, termasuk siswa, guru kepala sekolah, staf, dan orang tua. Itu sedikit inti saya mengenai budaya positif. Nanti akan lebih jelas lagi, terpampang jelas lagi, nanti saudara Ajat akan menjelaskan kepada kita. Kepada saudara Ajat, boleh dimulai untuk memaparkan materi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ibu Reni Wulandari yang pada hari ini menjadi moderator untuk memandu acara kegiatan hari ini. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya di depan. Ya, baik, saya awali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menjawab salam itu wajib ya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di pagi yang cukup cerah dan sedikit hangat ya Bapak Ibu ya, tidak menyurutkan semangat kita untuk pergi ke sekolah, kemudian belajar bersama. Yang pada kesempatan kali ini saya akan mendefinisikan tentang budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajat Sudrajat. Saya kebetulan lebih dulu dari Bapak Ibu Guru yang ada di sini untuk belajar terlebih dahulu di pendidikan guru penggerak angkatan 10. Ya, angkatan 10 ini sudah berjalan cukup, kalau istilah di LMS itu sudah 40%. Ini sudah mau habis modul 1. Jadi di pendidikan guru penggerak itu ada 10 modul. 10 modul, ini baru 4 modul. Nah, masih ada 6 lagi. Nah, pada hari ini tugas yang modul 1 ini yaitu mendefinisikan tentang budaya positif di sekolah. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, kemudian kita belajar bersama ya Bapak Ibu ya, belajar bersama untuk saling menyamakan persepsi ya, menyamakan persepsi
Kalau nanti mungkin saya menyampaikannya kurang benar, mohon dikoreksi, atau nanti Bapak Ibu ada lebih pemahaman yang lebih bisa disampaikan. Kita belajar bersama. Baik Bapak Ibu, langsung sebelum itu coba kita sama-sama kita diklik, Mbak. Ya, baik Bapak Ibu, coba kita bersama-sama hadirkan seutuhnya Bapak Ibu semua itu berada di ruangan ini. Dengan cara silahkan Bapak Ibu pejamkan mata Bapak Ibu. Iya, pejamkan. Boleh diikuti Bapak Ibu, pejamkan. Ya, kemudian tenangkan hati Bapak Ibu. Mungkin di rumahnya ada something atau masalah, ditinggalkan terlebih dahulu. Kemudian coba pikiran kita berdamai sejenak. Berdamai sejenak untuk semua situasi dalam diri untuk seutuhnya hadir di ruangan ini. Kita mulai merefleksikan bagaimana kita belajar sebagai seorang guru, yaitu belajar sepanjang hayat. Artinya belajar walaupun sudah mengajar, kita tetap belajar. Kita bayangkan murid kita menunggu Bapak Ibu di ruang kelas untuk menunggu Bapak Ibu hadir menemani mereka, kemudian bersenda gurau dengan mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka, dan membimbing mereka. Sekali lagi, tenangkan hati Bapak Ibu dan pikiran kita, ambil pikiran kita untuk berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang ini. Niatkan untuk belajar, berbagi dan berkolaborasi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Silakan dibuka kembali matanya. Tiduran ya? Tidak apa-apa. Ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tujuan dari diseminasi budaya positif ini adalah yang pertama, kita sama-sama belajar tentang konsep budaya positif yang di dalamnya nanti terdapat yang pertama ada perubahan paradigma stimulus dan teori kontrol. Yang kedua, 5 teori motivasi perilaku manusia, kemudian motivasi internal dan eksternal, ada keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, dan 5 kebutuhan dasar manusia, serta 5 posisi kontrol guru, satu lagi segitiga restitusi. Banyak ya Bapak Ibu ya. Dari sekian banyak itu yang kira-kira tidak asing di pikiran Bapak Ibu yang mana? Asing semua? Oke, tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Pasti pernah yang mendengar namanya keyakinan kelas. Kita sudah pernah ya, sudah mendengar keyakinan kelas. Nah, selanjutnya adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Nah, berkaitan dengan berpihak pada murid, sebelum itu saya sedikit ada pertanyaan. Kita sepakati terlebih dahulu, setuju atau tidak ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Tidak apa setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, simpan saja terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju? Tidak. Ragu-ragu Bapak Ibu. Boleh kencengin gak apa-apa. Setuju atau tidak yang poin 2 Bapak Ibu? Setuju. Setengah-setengah. Ada yang setuju, ada yang
Tidak, gitu ya. Oke, simpan saja tidak apa Bapak Ibu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ini karena sudah yakin setuju gitu ya. Oke, tidak apa Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah, tadi berkaitan dengan berpihak pada murid, sebenarnya sudah dari dulu ya. Siapa ini Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara. Beliau sebagai Bapak Pendidikan Nasional gitu ya. Nah, beliau mengatakan bahwa pendidikan itu pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan diri atau kodrat yang dimiliki agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya dan berbudaya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, kemudian beliau memperumpamakan bahwa pendidikan, ya satuan pendidikan kita ini ya Bapak Ibu ya, itu sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Maksudnya ya seperti sawah gitu ya, sawah tempat menanam gitu ya. Nah, kemudian pendidikan itu diibaratkan sebagai petani. Kita pendidik ya. Kita sebagai pendidik diibaratkan sebagai petani. Kemudian murid itu adalah seperti biji tumbuhannya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jadi kita sebagai pendidik itu sebagai petani. Petani itu kan kalau menanam tumbuhan gitu ya, dimulai dari biji misalkan. Nah, biar agar tumbuh baik diapakan? Iya, dipupuk, dirawat, kemudian apa? Disayang seperti anak sendiri gitu ya, Malika. Nah, itu kita ibaratkan seperti itu. Di sekolah juga seperti itu. Murid kita itu diibaratkan seperti biji tumbuhan itu, tanaman itu gitu ya. Kita rawat, kemudian bagaimana agar tumbuh kembangnya berjalan gitu ya. Motivasinya terjaga dan sebagainya. Nah, kemudian ini sudah tidak asing juga ya Bapak Ibu tentang trilogi pendidikan yang sering kita dengar atau pernah ada di DASE SD ya, yaitu adanya yang Tutwuri Handayani. Tapi kan sebenarnya ada sebelumnya. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, artinya di depan menjadi teladan. Kemudian Ing Madyo Mangun Kusumo, di tengah menjadi pendorong atau memberi semangat. Tutwuri Handayani artinya di belakang mengamati kemajuan para murid. Itu ya. Kita ingat kembali bahwa Ki Hajar Dewantara ya sejak dulu sudah menggaungkan gitu ya tentang kaitannya merdeka belajar gitu ya. Yaitu ada trilogi pendidikan, ada Ingarso Suntolodo, Ing Madyo Mangunkusumo, dan Tutwuri Handayani. Oke, baik Bapak Ibu, sedikit ada praktik ya Bapak Ibu ya. Silakan dengan temannya, dengan teman ya sebangku lah ya, yang nggak ada boleh hadapan kanan, depan belakang. Minta kegiatan kepalan tangan, ada A dan B. A itu ya Bapak Ibu guru, kemudian B juga ya temennya yang di samping Bapak Ibu guru gitu ya. Nah, sobeklah secari kertas kecil aja, jangan gede-gede ya, kecil aja. Terus tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, terserah apa aja yang sangat berharga. Kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam. Oke, ditulis dulu, silakan ditulis. Ya, satu orang aja yang nulis. Nanti ya next gantian. Sekarang satu orang aja dulu. Silakan tulis satu benda yang itu sangat berharga bagi Bapak Ibu. Ya. Ya, kemudian letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Pokoknya digenggam pokoknya ya. Digenggam? Sudah? Sudah? Oke, baik. Nah, kemudian temannya atau yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga
dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. Kemudian B itu bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, merayu, kemudian menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan teman Anda tadi ya. Paham ya? Oke, baik, silakan dipraktikkan. Oke, lanjut. Boleh, mau dihardik, dirayu, mau di Oke. Ya enggak apa-apa, silakan. Oke, silakan. Nah, karena Mas ini ya, silakan mau dipaksa, mau dirayu atau bagaimana, silakan. Oke, baik. Sudah? Oke, saya mau minta pendapatnya deh. Dari Bu Reka dulu. Bu Reka, kira-kira tadi dikasihkan atau tidak? Oh, tidak. Kenapa alasannya? Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah Bu Ani deh. Tadi karena sudah terlihat jelas sama saya, kasihkan aja gitu. Kenapa? Kenapa Bu Ani? Oke. Oke, tadi ada yang mempertahankan, ada yang sukarela ya. Nah, kalau Bu Emma. Saya melihat situasi siapa yang memintanya. Ini Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk semuanya terlebih dahulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, tadi kan ada yang secara ikhlas memberikan gitu ya, ada yang sengaja gitu. Kalau boleh tahu mereka apa benda berharganya itu? Suami. Pantesan dia mempertahankan dengan secara iya. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu yang mengontrol tangan Bapak Ibu itu mau membuka atau tetap menutup itu siapa? Iya, kita sendiri, betul Bapak Ibu ya. Kita sendiri, kita sebagai pengkontrolnya gitu ya. Sebagai pengontrol, benda itu mau dikasihkan atau mau tetap dipertahankan itu sebagai ya dari diri kita sendiri gitu ya, yang mengontrol. Itu ya Bapak Ibu ya, analoginya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ini secara ilusi kontrolnya, bahwa yang pertama itu ilusi bahwa guru itu dapat mengontrol murid gitu ya. Nah, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ilusinya. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Satu lagi bahwa yang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ilusi-ilusinya ya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, ini ada perubahan paradigma stimulus yang kaitan tadi berkaitan dengan respon teori kontrol atau teori pilihan. Jika dibandingkan dengan stimulus respon, ini kaitannya dengan dunia, melihat keadaan dunia, melihat dunia gitu ya. Responnya, perbedaannya adalah seperti ini. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu ya bedanya ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi menggenggam barang yang berharga, itu kan punya tujuan. Tujuannya kalau Bu Ani tadi ya iya meminjamkan gitu ya secara ikhlas gitu ya. Kalau Bu Reka mempertahankan gitu ya, tujuannya itu karena suaminya gitu ya. Oke, lanjut. Oke, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul ya tadi ya? Mau membuka atau menutup kepalan tangan tadi tetap Bapak Ibu sendiri gitu ya yang mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru.
Ya, yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol atau pilihan, dia hanya modelnya berpikir menang gitu ya. Oke. Nah, lanjut Bapak Ibu, berkaitan tadi dengan budaya positif, di dalamnya itu ada tentang ya disiplin positif gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk secara maknanya, disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina gitu ya, dibacanya secara Indonesia aja gitu ya. Yang artinya apa? Belajar. Nah, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Ini menurut Socrates sama Plato gitu ya. Nah, pada kenyataannya Bapak Ibu, coba saya tanya dulu kepada Bapak Ibu, apa sih menurut Bapak Ibu disiplin itu apa? Berkaitan dengan apa? Sesuai dengan waktu. Terus apa lagi? Peraturan. Kemudian apa lagi? Continue, berkelanjutan gitu ya. Apa lagi? Oke, baik semua itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dalam budaya kita sekarang ini, disiplin itu mulai bergeser gitu Bapak Ibu ya. Mulai bergeser maknanya. Kata disiplin berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Misalkan kalau anak datang terlambat, gitu ya. Pasti yang bukan pasti ya. Apa yang dikatakan Bapak Ibu kalau misalkan ada anak yang terlambat? Ya, kenapa tidak terlambat? Berkaitan dengan apa? Waktu, alasan. Kemudian disiplin juga gitu ya. Biasanya kan kamu ini tidak disiplin gitu ya. Gitu kan? Ada kata-kata seperti itu. Nah, artinya sudah ada pergeseran makna, yaitu gitu ya. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin itu dengan tidak nyaman. Anak ditanya seperti itu, ya nggak nyaman gitu. Kenapa kamu nggak disiplin? Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan yang bersifatnya universal, ini ada nilai-nilai kebajikan itu yang sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, ini tadi ya, setiap perilaku itu atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Nah, kemudian Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak di Indonesia khususnya, yaitu kita dengan istilah apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, ini saya ingatkan kembali ada beberapa nilai-nilai dari atau profil pelajar Pancasila itu sendiri ya. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, kemudian bergotong royong. Satu lagi adalah kreatif. Itu nilai kebajikan universal. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, tadi di awal sudah ada pertanyaan pemantik ya, bahwa menghukum itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak gitu ya. Kita lanjut. Nah, teori motivasi Bapak Ibu pada manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Contohnya yang dalam kaitannya dengan kita aja deh gitu ya. Misalkan kalau misalkan ada huruf ini dari atas gitu ya, kemudian kita ada jam, apa yang kita lakukan? Apa? Masuk kelas gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena takut. Ya, tidak nyaman. Kemudian ini ya, motivasinya itu berasal dari
eksternal gitu ya, karena bukan dari internal gitu. Nah kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Sama halnya kalau misalkan di kelas, kalau kamu bisa mengerjakan soal di papan tulis gitu ya, Bapak akan kasih poin plus gitu ya. Terus apa lagi? Kalau misalkan saya datangnya tepat waktu, maka saya akan mendapatkan penghargaan. Nah, motivasi itu bukan berasal dari dalam diri gitu ya, tapi dari faktor eksternal karena pengen dapat penghargaan tadi gitu kan. Nah, selanjutnya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang diharapkan adalah ini ya Bapak Ibu ya, motivasi itu berasal dari diri sendiri ya. Nah, itu adalah tujuan dari disiplin positif. Nah, Bapak Ibu, kemudian berkaitan dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, yang pertama hukuman. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian konsekuensi itu bersifat sudah direncana atau sudah disepakati. Kalau restitusi itu proses menciptakan perbaikan kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya. Dan slide selanjutnya kita akan mencoba mentebak-tebakan ya. Oke, itu kelihatan. Oke. Yang pertama, coba ya Bapak Ibu kita sama-sama. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oke, kita buktikan nanti ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ini suaranya mendengar ganti. Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Mulai goyah. Tadi kan sudah dapat contekan hukuman. Oke, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita nanti lihat ya hasilnya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. 2 pilihannya. Ya, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi dan hukuman. Satu lagi, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama tadi adalah hukuman. Tadi hukuman itu apa Bapak Ibu? Iya, tiba-tiba gitu ya. Kemudian ada yang kedua juga hukuman, yang ketiga yaitu hukuman. Ya, selamat datang Bu Yeni. Kemudian ada yang selanjutnya, yang keempat yaitu konsekuensi gitu ya. Suruh apa ini? Mengganti gitu ya. Terus membersihkan tumpahan air juga dia konsekuensi. Selanjutnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah, itu merupakan hukuman. Yang satu lagi lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Itu ya bedanya Bapak Ibu. Nah, perbedaannya hukuman dan konsekuensi yaitu yang pertama, hukuman itu sifatnya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Selanjutnya membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama.
Itu dia hukuman. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau dia konsekuensi, ada anak menghargai disiplin. Itu ya Bapak Ibu. Sampai yang terakhir yaitu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai gitu ya untuk hukuman. Kalau konsekuensi dia kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara gitu ya. Terus kita kalau mau menerapkan yang mana gitu kan? Nah, antara hukuman, konsekuensi, atau satu lagi restitusi. Nah, ini berkaitan dengan restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan. Ini menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Ini bukan pendapat saya ya Bapak Ibu ya, ini pendapatnya Gosen 2004. Nah, Bapak Ibu, tadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini ada kaitannya. Kalau tadi untuk hukuman itu berkaitan dengan identitas gagal gitu ya. Kalau dia konsekuensi, restitusi, ya mendekati identitas sukses. Makanya kalau identitas gagal hukuman itu dia sifatnya negatif. Kalau konsekuensi itu dia netral. Satu lagi restitusi itu dia positif. Nah ini perbedaan-perbedaannya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Satu lagi, kalau restitusi itu merupakan pilihan. Bagaimana contohnya tadi? Kalau hukuman tadi apa contohnya? Misalkan, iya, nggak pakai sepatu seharian gitu ya. Jadi nanti kalau nggak pakai sepatu seharian jalannya kasihan gitu kan, sakit, itu berkaitan dengan fisik juga gitu kan, itu hukuman. Nah kemudian ini perbedaan-perbedaannya Bapak Ibu, saya kirimkan gitu ya untuk filenya, ada banyak, nanti kita sama-sama baca kembali gitu ya, untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini kaitannya. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi ada 9. Yang pertama, murid itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nanti kita sama-sama menyaksikan contoh dari restitusi ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang 8, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ya. Tidak ada kata hukuman atau konsekuensi kan di sini? Tidak ya. Nah, itu berkaitan dengan yang pertama apa Bapak Ibu tadi? Yang pertama yaitu kita pertama kali tadi bahas apa? Teori kontrol. Iya, motivasi gitu ya. Terus apa lagi? Hukuman, konsekuensi, restitusi. Oke, baik. Untuk lebih fokus lagi, boleh Bapak Ibu mohon izin berdiri. Ya, berdiri Bapak Ibu.
Ya, berdiri, silakan berhadapan dengan kawannya. Saya senang yang berhadapan, dari tadi berhadapan terus. Ya, berhadapan. Oke, baik Bapak Ibu. Instruksinya adalah silakan seperti bersalaman, tapi nggak menyentuh. Oke. Baik, kita sepakati ya Bapak Ibu ya. Sebelah kanan saya itu adalah barisan yang sebelah kanan, maksudnya kanan saya ya. Kalau di sini barisan Pak Agus ke belakang, Bu Ani ke belakang. Di sana nggak ada pasangan ya? Ada belakangnya ya. Itu sebelah kanan saya. Kalau yang sebelah kiri yaitu ya Bu Suci, Bu Lisna, Yulisna, dan ya seterusnya gitu ya. Oke. Yang sebelah kanan saya kata kuncinya adalah warna hijau. Hijau ya, hijau. Yang sebelah kiri adalah warna hitam. Ya. Ingat, sebelah kanan warna hijau, sebelah kiri warna hitam. Saya akan bercerita. Ya, saya akan bercerita. Nanti kalau misalkan saya menyebutkan warna hijau, berarti tugasnya warna hijau adalah menangkap tangan kawannya ya. Yang tangan kawannya harus menghindar, jangan sampai ke tangkap. Udah ya. Begitupun sebaliknya, kalau saya menyebutkan hitam, berarti yang hitam harus menangkap, yang hijau menghindar. Paham? Baik, kita mulai. Saya sebut nama Bu Ani ya. Ibu Ani pergi ke pasar akan membeli kebutuhan sehari-hari. Bu Ani setibanya di pasar, dia langsung menuju sebuah toko buah. Nah, di sana terdapat berbagai macam buah-buahan. Ya, salah satunya ada yang berwarna merah, kemudian warna kuning. Terus ada sebuah buah yang dia memiliki warna, yaitu warna hitam. Oke. Buah apa yang warna hitam? Blackberry ada kan? Ada ya. Oke, lanjut. Nah, setelah membeli buah tersebut, lanjut ya. Posisi tetap standby. Setelah membeli buah tersebut, dia membeli lagi buah jeruk, kemudian buah anggur, kemudian ada buah yang warnanya merah, kemudian belum. Ada yang buahnya warna hijau. Sampai jatuh kursinya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, setelah membeli buah, ternyata uangnya nggak cukup Bapak Ibu. Akhirnya Bu Ani tadi pulang. Nah, pulang menggunakan angkot. Bu Ani duduklah termenung di pinggir jalan. Nah, daripada bengong tidak ada yang dikerjakan, jadi Bu Ani inisiatif menghitung kendaraan yang lalu lalang sesuai dengan warna mobilnya gitu ya. Mobil tersebut banyak gitu yang lalu lalang. Ada yang warnanya berdasarkan warna, ada yang warnanya merah, kemudian ada yang warnanya hitam. Sudah. Ya, lanjut. Ada warna hitam ya. Kemudian ada angkutan yang jurusannya ke rumahnya Bu Ani, yaitu warna pink. Terus nyambung lagi warna hitam. Oke. Oke ya. Nah, kemudian Bu Ani sampai di rumah lah ya. Sampai nyampe rumah, ternyata pagarnya warna hijau. Ya sudah. Ya sudah, boleh duduk Bapak Ibu. Terima kasih, beri tepuk tangan ya. Ternyata haus juga ya. Ya. Tak apa-apa, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Kita kembali lagi fokus ke sini ya.
Nah, ini yang berkaitan juga dengan ya kita sebagai pendidik Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kalau di kurikulum merdeka emang digaungkan gitu ya, berkaitan keyakinan kelas. Keyakinan kelas Bapak Ibu yaitu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik gitu ya. Ini untuk keyakinan kelas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, kira-kira sama tidak Bapak Ibu dengan peraturan kelas? Keyakinan kelas sama peraturan kelas sama tidak? Beda ya. Tadi kan kalau peraturan itu identiknya dengan apa tadi? Ada hukuman, ada konsekuensinya gitu ya. Kalau keyakinan kelas itu dia berasal dari dirinya gitu ya, dari intrinsik. Nah, cara membuatnya Bapak Ibu, yang pertama adalah keyakinan kelas hendaknya dia bersifat abstrak. Abstrak itu bagaimana? Tidak jelas tapi ada gitu ya. Misalkan apa? Ya tadi berkaitan dengan disiplin tadi, tanggung jawab gitu ya. Dan lain sebagainya. Kemudian keyakinan kelas ditulis berupa pernyataan-pernyataan universal. Maksudnya umum. Tidak menuju ke satu yang efeknya nanti ke hukuman atau konsekuensi tadi ya. Terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Nah, kalimatnya itu tidak negatif. Contohnya bagaimana? Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Kalau peraturan kelas dia apa? Tidak boleh datang terlambat gitu ya. Nah, kalau keyakinan kelas apa? Bagus. Nah, Mbak Reka sudah paham. Beri tepuk tangan terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya contohnya. Mengubah bentuk kalimat negatif jadi positif. Oke, selanjutnya adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat, gitu ya. Terus mudah dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kira-kira kalau di sekolah kita kondisinya bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Kira-kira yang lainnya ada tidak? Kita gali lagi. Selain dari kata baik tadi. Luar biasa. Oke, baiklah. Oke, semuanya selanjutnya adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Nah, jadi bukan wali kelasnya aja, bukan guru mapelnya aja yang buat gitu ya. Tapi siswanya atau muridnya dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, keyakinan kelas yaitu melakukan kegiatan curah pendapat. Ya, kita diskusi gitu ya dengan siswa kita di kelas. Selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, jika misalkan ada yang keyakinannya perlu ditambah atau perlu dikurangi, itu bisa ditinjau ulang gitu ya untuk keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu. Terus bagaimana kalau di lingkungan kita kan banyak masing-masing guru yang megang kelasnya juga banyak kan? Ya, kita tidak mungkin juga kan kita setiap masuk kelas kita buat keyakinan kelas. Kita sepakati nanti kalau membuat keyakinan kelas bagaimana yang membuat itu adalah dari wali kelasnya gitu ya. Dari wali kelas, kemudian semua guru ya tadi kan semua warga harus tahu tentang keyakinan kelas di setiap kelas masing-masing. Gitu ya. Jadi harus tahu. Ini nanti kaitannya dengan segitiga restitusi ya. Nah, coba ada dua Bapak Ibu. Kira-kira yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Terus mengapa? Ada dua gambar ini. Yang pertama itu kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kalau yang kedua, datang tepat waktu mengucapkan salam.
menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Keyakinan kelas bukan? Yang pertama keyakinan kelas. Kalau yang kedua, yang warna hijau? Iya, lebih ke peraturan ya. Peraturan tadi kaitannya dengan hukuman dan konsekuensi. Oke. Oke, baik, selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, tadi berkaitan dengan teori kontrol bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ya, tadi kita sudah praktik yang menggenggam benda berharga tadi, kaitannya dengan teori kontrol. Kemudian dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud yaitu siswa atau murid. Nah, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan itu pasti memiliki alasan dan tujuan. Itu ya. Tadi kayak Bu Reka mempertahankan barangnya yang digenggam, itu kan memiliki tujuan. Dia harus mempertahankan gitu ya. Tujuannya ada dan memiliki alasan. Kemudian perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Nah, bukan hanya siswa Bapak Ibu, kita juga harus memiliki, bukan harus ya, kita memiliki ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Kaitannya dengan apa? Makan, terus apa? Kesehatan, itu kan? Ya, dengan kebutuhan yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang atau penerimaan, gitu ya. Dari sini sudah memahami gitu Bapak Ibu ya tentang kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang, kan mungkin Bapak Ibu mengaktualisasikannya ya sudah bisa mencerna seperti apa gitu ya tentang kebutuhan cinta dan kasih sayang. Terus adalah kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Ya, apalagi kalau murid kita itu fasenya remaja ke dewasa gitu ya. Mulai mencontoh orang dewasa untuk bertindak gitu kan. Itu biasanya dia membutuhkan pengakuan atau penguasaan gitu ya. Selanjutnya adalah kebutuhan kebebasan, kebutuhan dan pilihan maksudnya ya. Dan terakhir adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, coba saya tanya ke Bapak Ibu guru. Kebutuhan akan kesenangan ini contohnya seperti apa? Punya Bapak Ibu sendiri deh gitu. Kalau dalam bahasa sekarangnya itu apa? Me time itu apa artinya? Me time itu apa? Waktu untuk diri sendiri gitu ya. Nah, bisa jadi kesenangan Bapak Ibu itu ya berkaitan dengan itu juga gitu ya. Terus ada lagi mungkin kesenangan, kebutuhan kesenangan yang lainnya apa misalkan? Apa? Ada tidak? Iya, makan-makan dengan teman, mungkin ya untuk belanja dan sebagainya. Itu kebutuhan akan kesenangan. Setiap orang ya berbeda-beda gitu ya kesenangannya, kebutuhannya. Nah, baik Bapak Ibu, ini kaitannya dengan 5 posisi kontrol guru. Nah, tadi di awal kita sudah mengetahui tentang teori kontrolnya. Nah, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi sebagai kontrol ya. Yang pertama adalah dia sebagai penghukum. Dia sebagai penghukum ini kalau bertindak atau berbuat ada visualisasinya itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah, nanti ya silakan Bapak Ibu merefleksikan kira-kira saya di bagian mana gitu ya. Selanjutnya adalah pembuat rasa bersalah. Biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa, bapak kecewa gitu ya. Terus ada lagi yaitu 5 posisi kontrol itu sebagai teman. Sebagai teman yaitu biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ini guru berbuatnya ya.
pemantau, yaitu menghilangkan dan menghitung dan mengukur. Yang selanjutnya adalah manajer. Manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau dari perkataan, biasanya kalau penghukum itu ada perkataan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya gitu, rasakan gitu ya, mampus katanya gitu, mampus gitu. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu gitu ya, ibu lelah sekali mengatakannya gitu. Ibu stres gitu ya, saking sudah berkali-kali menghadapi murid gitu ya. Itu adalah pembuat rasa bersalah. Kalau teman, biasanya kata-katanya, ayolah lakukan demi ibu gitu ya, demi bapak, minta tolong bapak nih gitu ya. Masa kamu tidak mau gitu kan? Ingat tidak, ibu pernah bantu gitu ya. Itu adalah posisi kontrol guru sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Kalau pemantau, yaitu perkataannya bisa apa peraturannya gitu ya. Peraturannya mana? Kalau yang terakhir manajer, yaitu apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kita sebagai guru, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? Saya juga seringnya saya sebagai teman, kalau saya sebelum belajar modul tentang 5 posisi kontrol guru ini, saya biasanya sebagai teman, ayolah tolongin bapak gitu, biar sama-sama enak gitu kan. Ya kan. Biasanya itu kalau ini sebagai teman. Kalau bapak ibu sebagai mana? Teman. Yakin? Gak apa-apa sih bapak ibu. Ya, sebagai teman. Rata-rata sebagai teman ya. Penghukum, ya. Awas ya, nggak ngomong kalau nggak mengerjakan gitu ya. Terus ini gitu ya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Nah, yang diharapkan Bapak Ibu, kita sebagai posisi kontrol guru yang paling bagus, yang paling baik adalah sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Artinya, yaitu kita mengajukan pertanyaan gitu ya, bukan tadi kita menghardik, kemudian membuat alasan-alasan untuk murid gitu. Nah, kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas gitu ya. Terus bagaimana caranya untuk memperbaiki keadaan gitu ya. Kita sebagai pemberi solusi juga gitu kan. Nah, ini ya. Ini harapannya Bapak Ibu, kita sebagai guru ya, posisi kontrolnya yang diharapkan sebagai manajer. Nah, ini yang terakhir sepertinya ya. Yang terakhir berkaitan dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang sering kita temui di kehidupan kita ya, tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ya salah satunya untuk menyelesaikan suatu permasalahan siswa gitu ya. Tadi ada, kalau misalkan ada permasalahan, kita upayakan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini tahapannya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Artinya apa? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadapnya gitu ya, terhadap diri sendiri gitu. Nah, contoh kalimatnya untuk menstabilkan identitas itu ada misalkan ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan gitu ya. Kemudian ada, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini gitu. Ini untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Kemudian pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar tadi ya. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Yang terakhir, kalimatnya dulu ya. Biasanya kalimat yang di tahap validasi tindakan yang salah itu contohnya
kamu tentu punya alasan ya mengapa melakukan itu. Kemudian adakah cara yang lebih efektif gitu ya untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Yang terakhir, segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat juga ya. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kalimatnya misalkan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati gitu ya. Terus kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, contoh penerapannya yang saya buat ya ini sebagai ilustrasinya aja Bapak Ibu. Ya, silakan menyaksikan. Saya sambil minum dulu ya. Assalamualaikum Pak, selamat siang. Waalaikumsalam. Silakan duduk nak. Aurel sudah makan siang. Alhamdulillah sudah Pak. Tadi Bapak dapat laporan dari pengawas ruangan bahwa beliau berkata kamu ketahuan mencontek ya. Iya Pak. Coba ceritakan kronologinya bagaimana. Jadi waktu itu saya membawa catatan kecil ke dalam ruang ujian dan ketahuan oleh pengawas Pak. Oh begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik dan jujur serta mau mengakui kesalahan yang kamu lakukan. Saya minta maaf ya Pak. Oke, kenapa kamu sampai mencontek? Karena pelajarannya begitu sulit Pak. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf Pak. Kira-kira tindakan itu benar atau salah, Rel? Salah Pak, karena saya tidak jujur dalam mengerjakan soal ujian. Dari kejadian tersebut, menurut Aurel, ada tidak keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Ada Pak, yaitu tidak jujur dalam bertindak. Nah, untuk kedepannya apa nih yang bisa kamu lakukan agar tidak mencontek lagi dalam ujian? Saya akan belajar lebih tekun dan akan bertanya kepada guru mapel ketika saya tidak paham dengan materi pembelajaran. Alhamdulillah Ibu. Ibu masih akan senang hati membantu kamu. Terima kasih Pak. Oke, baik Bapak Ibu ya. Itu salah satu ilustrasi penerapan segitiga restitusi. Tadi artinya apa? Untuk segitiga restitusi tadi intinya untuk apa Bapak Ibu? Apa Bu Eva? Ya boleh, nggak apa-apa. Iya, melakukan perbaikan terhadap masalah gitu ya. Kemudian siswa itu diajak untuk mencari solusinya sendiri gitu ya, bersama-sama gitu sama gurunya. Kemudian ditanya dulu gitu. Pasti mereka kan tadi ya, teori kontrol tadi, mereka memiliki tujuan atau alasan gitu ya melakukan kesalahan itu. Nah itu ya semoga kita sama-sama belajar gitu Bapak Ibu ya. Kita coba menerapkan ketika menghadapi murid yang tanda kutip ada masalah, kita coba sama-sama belajar untuk menerapkan segitiga restitusi. Langkah-langkahnya tadi yang pertama apa? Itu loh ada. Menstabilkan identitas. Itu ya, diajak ngobrol dulu. Ya, diajak ngobrol, stabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Ditanya kira-kira tindakan kamu tadi salah atau benar gitu ya. Kalau salah, kenapa gitu? Ya nanti dia menjelaskan gitu ya, kenapa tindakan itu salah. Tapi saya beberapa ya coba sapa Bu Evi, Bu Evi. Kemarin sudah belajar gitu ya. Ada anak yang terlambat karena mengerjakan ini ulangan kemarin, dicoba gitu restitusi. Gitu. Ya hasilnya
ya kadang ada kan menemukan siswa yang tertutup gitu ya, tidak mau secara terbuka menceritakan karena mungkin kondisinya juga ramai. Alangkah baiknya segitiga restitusi itu ya cuma antara guru dan murid tersebut gitu ya. Ya, biar dia mencurahkan pendapatnya atau alasannya kenapa gitu ya. Kalau di rame-rame mungkin ya itulah biasanya, kenapa kamu terlambat? Kesiangan Pak, gitu ya, kesiangan Bu gitu ya. Dan itu udah sebatas itu gitu ya. Kalau ditanya alasannya apa lagi, ya tetap kekeh dengan kesiangan gitu ya. Terus kalau ditanya kira-kira nanti kedepannya kalau biar tidak kesiangan apa yang mau dilakukan? Saya baru hari ini kok Pak, terlambatnya gitu ya. Kadang ada yang seperti itu, sisanya belum terbuka gitu ya, belum memberikan solusi terhadap kesalahan atau permasalahannya dia gitu ya. Itu Bapak Ibu ya, untuk berkaitan segitiga restitusi. Nah, sebelum itu saya mau minta refleksinya terlebih dahulu deh ya. Sebelum tanya jawab ya Bapak ya, Bu Bulan ya. Nah, yang pertama mungkin ada Bapak Ibu yang mau merefleksikan hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah tadi saya menyampaikan ya tentang teori kontrol, kemudian hukuman, terus apa lagi, konsekuensi restitusi gitu ya, teori motivasi, kemudian sampai yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ada yang mau merefleksikan? Silakan Bapak Ibu. Boleh berinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ajat sebagai narasumber di sini. Bagaimana kita merefleksikan diri kita setelah kita melihat apa yang disampaikan tadi ya. Tidak hanya disampaikan tapi juga ada videonya. Jadi hal baru yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan, mungkin inilah masukan-masukan positif ya, bahwa mungkin kita dulu mengajar gaya lama ya, khususnya saya ini kan biasa lah ya angkatan 70-an. Jadi yang tadinya kaku sedikit kaku ya, kemudian berpusat kepada guru dengan adanya kembalikan lagi yang bersinggungan dengan kurikulum merdeka, bahwa seperti itu sudah tidak bisa lagi, kita harus menyesuaikan dengan yang baru, terutama sekolah ramah anak Pak. Nah, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai budaya positif, kita merasa bersalah Pak kan? Karena Pak selama ini memang ya nggak memungkiri, kita kadang-kadang menangani siswa itu khususnya yang agak bandel-bandel ini pakai juga emosi juga. Kita manusiawi ya Bu ya Pak. Ketika anak melakukan kesalahan, kita kadang-kadang mungkin walaupun sudah bertahun-tahun, berpuluh tahun, berbelas tahun, itu pasti adalah manusiawinya. Contoh banyak beberapa anak yang sudah lulus bahkan ya, dipanggil sekali nggak berubah, 2 kali nggak berubah, 3 kali naiklah mulai ya. Itu. Nah, dengan adanya ini kita merefleksikan diri kita, bagaimana kita merubah ya ke arah yang lebih baik lagi. Tidak lagi menjadi suatu momok, tapi lebih memberikan apa ya, siswa itu menjadi terbuka. Apa sih kendalanya? Kendalanya itu apa sampai dia berbuat demikian? Jadi yang kita patut contoh, ya kita harus itu tadi mengimplementasikan hal-hal yang disampaikan oleh kurikulum merdeka. Salah satunya Bapak Ajat yang sudah merefleksikan di sekolah ini. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh minta plusnya untuk Bu Lina. Ya, kita sama-sama belajar Bapak Ibu ya, biar agar lebih baik lagi gitu ya. Mungkin saya juga kalau ada tindakan gitu ya, saya sudah memberikan berbagi kepada Bapak Ibu, tapi saya ada nanti tindakan yang istilahnya melanggar gitu ya. Kita sama-sama mengingatkan, kita sama-sama belajar gitu ya, agar kita sebagai pendidik ya
ini gitu ya, tadi benar yang dikatakan Bu Rina gitu ya, harus ya, makanya saya salut gitu ya sama Bu Rina, kemudian Bu Yulisna, Bu Emil, Miss Maria dan yang lainnya gitu. Iya, sebagai boleh dikatakan sebagai guru yang sepanjang hayat. Artinya apa? Tetap belajar gitu, tetap belajar dengan perkembangan-perkembangan gitu ya, hal-hal baru gitu. Kemudian yang lainnya gitu ya, mengikuti. Kalau tadi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ya kita emang harus mengikuti gitu, mengikuti murid itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang perlu kita ingat juga Bapak Ibu bahwa murid kita yang dari luar pertama kali masuk ke sekolah itu kita umpamakan sebagai kertas yang sudah ada tulisannya tapi samar gitu kan, ya, bukan kertas kosong lagi yang dengan mudahnya dengan semau kita coret-coret gitu ya, kita mau gambar-gambar dan sebagainya. Tapi tugas kita adalah menebalkan tulisan itu gitu ya dari siswa. Artinya apa? Mereka itu sudah punya watak kepribadian yang dari luar. Tinggal kita sebagai guru adalah mengarahkan yang lebih baik lagi. Itu ya Bapak Ibu ya. Kita sama-sama belajar. Kemudian sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kodrat zaman artinya ya anak sekarang zamannya berkaitan dengan apa? Apa Bu? Iya, HP, teknologi dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya saya salut dengan Bapak Ibu guru yang di sini ya mau gitu ya belajar dengan hal-hal berkaitan dengan teknologi. Walaupun kayaknya susah Bapak Ibu ya, susah gitu, ya susah banget gitu ya. Nah, sama halnya kan kita juga kalau belajar main handphone, tadinya kita pakai yang ada tombolnya gitu kan. Nah, kemudian berubah ke jadi layar sentuh semua karena kita terbiasa, jadi ya bisa gitu kan. Nah, harapannya ya kita sama-sama memaksimalkan ada yang namanya aset gitu ya, aset yang ada di sekolah kita. Anak-anak kita itu sangat luar biasa sebenarnya Bapak Ibu ya berkaitan dengan teknologi. Aset kita yaitu gitu, siswa kita itu sudah mampu menerapkan atau menggunakan teknologi gitu ya. Nah, tinggal kitanya sebagai guru yang mengarahkan gitu ya, mengarahkan kemudian sebagai fasilitator gitu. Itu Bapak Ibu ya. Mungkin itu Bu Wulan untuk refleksinya. Baik, terima kasih Saudara Ajat Sudrajat. Alhamdulillah Bapak Ibu, materi dari saudara kita sudah tersampaikan dalam rangka praktik baik dari Pak Ajat. Di sini tadi yang sudah sampaikan di awal, kita sama-sama belajar. Di sini kita sama-sama mensamakan persepsi. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang belum paham atau seperti apa. Tapi kita sama-sama belajar mensamakan persepsi. Bolehkah kami bertanya Pak Ajat? Adakah Bapak Ibu guru mungkin setelah mendengar pemaparan materi tadi mengenai budaya positif, pasti ada rasa kebingungan atau misalkan memang belum paham, diberikan waktu untuk Bapak Ibu memberikan pertanyaan ataupun di sini dalam rangka adalah diskusi bersama. Baik, Bapak Ibu, adakah yang ingin menyampaikan pendapat atau bertanya atau menyanggah sekalipun? Kami persilakan. Bu Aulia. Ya mungkin boleh Bu Aulia, ada yang mau ditanyakan? Mic apa? Tidak saya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, izin bertanya Pak Ajat. Kemarin kan
kita Bapak Ibu guru kan mengisi PMM ya. Nah di situ catatan dari atasan, saya harus belajar tentang restitusi. Mohon penjelasannya lagi Pak, restitusi yang baik seperti apa gitu. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Sebelumnya beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk Bu Aulia. Nah, pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Berkaitan dengan restitusi. Ya kemarin emang berarti Bu Aulia mengambilnya keyakinan kelas ya? Ya keyakinan kelas berarti berkaitannya dengan restitusi gitu ya. Ada kaitannya dengan restitusi. Terus ada juga yang berkaitan dengan disiplin positif juga ada gitu ya dari atasannya. Kemudian bagaimana cara menerapkan gitu ya, atau adakah lebih baik gitu ya cara untuk restitusi yang baik gitu ya. Restitusi yang baik itu tadi solusinya ada, kita menerapkan 3 tahapan ya. Tahapan kalau itu misalkan restitusinya berkaitan dengan permasalahan anak, 3 tahapan tadi ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan memfasilitasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan kelas. Nah, agar restitusi itu berjalan dengan baik, ya kita harus mempunyai keyakinan kelas terlebih dahulu gitu ya. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang sudah disepakati itu apa? Kemudian apakah keyakinan kelas itu sudah bersifat istilahnya menyeluruh gitu ya, semua warga sekolah mengetahui gitu ya. Nah itu bisa diterapkan atau kita bisa menerapkan segitiga restitusi, yaitu dengan berlandaskan keyakinan kelas. Salah satunya yaitu tadi ya, menanyakan tindakan yang salah berkaitan dengan menanyakan keyakinan kelas. Bagi keyakinan kelas mana gitu ya yang bisa istilahnya yang dilanggar gitu untuk keyakinan kelas. Untuk kegiatan restitusinya ya itu tadi, agar lebih baik ya kita coba tahapan-tahapan itu sesuai dengan alurnya gitu ya. Sebenarnya tidak harus ketiganya juga sih ya, boleh sampai kedua aja, atau ya kalau satu ya jangan sih, kedua juga boleh gitu ya untuk kegiatan restitusi. Tapi alangkah lebih baiknya lagi harus 3 tahap itu gitu ya untuk kegiatan restitusi. Mungkin itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Ajat. Bagaimana dengan Bu Aulia? Apakah diskusinya cukup? Tambah lagi boleh Pak Ajat? Boleh Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lagi mengenai, oh baik, ada teman kita, saudari kita Ibu Eva, sebentar ya. Baik, terima kasih Bu Ulan. Izin Pak Ajat ingin berdiskusi ya, khususnya saya ada masalah di kelas, saya sebagai wali kelas, dan kebetulan sekali di kelas saya ini menurut saya ini adalah salah satu anak yang spesial, tapi spesialnya beda. Anak tersebut selalu, mungkin hampir setiap hari selalu terlambat. Sudah diberikan tindakan dari yang pertama saya sebagai wali kelas, kemudian ke guru BK, kemudian orang tua, kemudian sampai juga ke wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Tapi sampai saat ini pun masih belum ada perubahan yang signifikan. Sekali 2 kali ditegur, besoknya berubah berangkat pagi, tapi seterusnya lupa lagi berangkat siang, seperti itu. Nah, mohon arahan, mungkin ada arahan dari Pak Ajat yang bisa membantu saya untuk mengatasi solusi tersebut Pak Ajat. Terima kasih. Oke, baik Pak Ajat, ada satu lagi yang mau ajak diskusi. Boleh. Langsung diskusi yang Bu Eva apa tambah satu lagi dulu? Biar Satu dulu mungkin ya, takut lupa. langsung. Oke, baik. Habis ini Bu Evi. Oke. Oh iya. Oke, baik. Untuk permasalahan yang Ibu Eva alami, ya kebetulan saya juga mengajar di kelasnya Bu Eva ya,
Jadi sedikit banyaknya tahu keadaan kelasnya gitu ya, dan tahu siapa anaknya gitu ya. Nah, kita sama-sama merefleksi Bapak Ibu, apakah tindakan kita itu sudah maksimal atau belum? Kemudian kita sebagai tadi ada sebagai apa ya, siswa dan guru itu ya tadi ya memiliki kebutuhan dasarnya masing-masing gitu. Nah, apakah sudah digali gitu ya kebutuhan dasar manusianya tadi sebagai murid gitu ya? Apakah sudah mengetahui alasannya bagaimana kenapa dia sering melakukan seperti itu gitu ya? Apakah kita sudah menggalinya secara mendalam gitu ya? Nah, sebenarnya Bapak Ibu, tugas kita itu kan ya seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara tadi ya. Kita itu sebagai penuntun gitu, sebagai penuntun, kemudian ya sebagai fasilitator intinya ya, mengantarkan atau menuntun anak itu untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya gitu ya. Baik itu dia nanti diterima sebagai individu atau ke kelompoknya lain yang kelompok lain gitu ya, atau kembali ke kelompoknya. Nah, berkaitan dengan kasus Bu Eva tadi, ya kita sama-sama merefleksikan gitu ya. Apakah kita sudah mengetahui alasannya, kemudian adakah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi dari anak tersebut gitu ya. Terus cara pendekatan kita bagaimana berkaitan dengan restitusi apakah sudah dilaksanakan gitu kan. Nah, karena tadi kan berkaitan dengan hukuman dan konsekuensi, hukuman itu dia kaitannya nanti akan ada apa? Salah satunya penolakan gitu, penolakan kepada ya apa yang dia lakukan gitu ya. Akan ada penolakan, terus kita nasihatin juga apa namanya istilahnya mental lagi karena ada penolakan. Mungkin ya maaf ya, saya sebagai guru atau Bu Eva gitu ya, sebagai wali kelasnya belum memberikan secara maksimal gitu untuk menuntun anak itu gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Itu tadi berkaitan dengan Ki Hajar Dewantara, kita sebagai penuntun gitu ya, sebagai penuntun atau among untuk murid-murid kita. Tuh, untuk biasanya berkaitan dengan peraturan ya, makanya ya tadi ada namanya kenapa nggak peraturan kelas aja gitu ya, atau peraturan sekolah aja, kenapa harus keyakinan kelas? Nah itu tadi, kalau dia peraturan itu sifatnya dia ekstrinsik atau dari luar, sehingga ya itu tadi dia melakukan aktivitas itu bukan dari dalam dia, dari hati atau dalam diri dia sendiri gitu ya, karena ada tadi ada ya penghargaan atau ada hukuman gitu ya, itu dia berasal dari eksternal. Kalau dari internal ya dia dari hati dia dari keinginan dia gitu. Maksudnya ya tadi kenapa enggak peraturan kelas, lebih baiknya adalah keyakinan kelas. Insya Allah kalau dia berasal dari hati atau dalam diri dia sendiri, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Itu mungkin ya Mbak Eva. Ya, baik Mbak Eva, apakah sudah cukup diskusinya? Mungkin Pak Ajat bisa laporkan ke audiens, mungkin ada tambahan dari audiens lain. Mungkin Guru BK bisa menambahkan. Iya boleh. Ada Bu Emma, ada Bu Emma, ada Bu Jenny, boleh kalau ingin menambahkan. Atau Bu Emma. Oh iya boleh Bu Emma. Iya, bismillahirrahmanirrahim, menambahkan ya, mungkin namanya anak ya. Anak itu satu, kurang komunikasi dengan orang tua. Terus karena memang ya untuk permasalahan saat ini nih, anak dengan orang tua itu komunikasinya kurang. Karena dengan adanya HP, bahkan orang tua pun jarang yang namanya melihat isi handphone anak ya, karena sandi. Terus ya itu berawal dari orang tua sih, kerjasama dengan orang tua
terus keseharian anak. Kadang orang tua pun lepas tangan, tidak terkendalikan gitu dengan perilaku anak di luar. Jadi memang harus kerjasamanya ada antara wali kelas, guru BK, orang tua terutama. Apalagi ya? Udah cukup mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bu Emma. Ya, memang betul ya. Kita itu di sekolah itu bukan hanya kaitannya dengan guru dengan murid aja. Nah, diharapkan kita juga dapat berkolaborasi dengan orang tua, bahkan di masyarakat di sekeliling kita gitu ya. Nah, bisa salah satu alternatifnya mungkin Bu Eva ya tadi memanggil orang tuanya, coba berdiskusi gitu ya, berdiskusi, berkolaborasi. Nah, kita coba tanamkan bersama-sama Bapak Ibu ya. Kita sebagai wali kelas memanggil orang tua itu bukan hanya siswa itu atau murid itu dapat masalah aja gitu ya. Tapi usahakan ya bukan hanya dapat masalah aja kalau dipanggil ke sekolah gitu. Bisa tadi berkolaborasi, mungkin kalau saya ada pelajaran matematika tentang membuat tentang segitiga gitu ya. Itu kan berkaitan dengan kalau aplikasi di kehidupan nyata membuat rumah kan pakai siku-siku ya Bu Evi ya. Nah, coba kita ajak orang tua murid mungkin yang ada pekerjaannya sesuai, ya sesuai dengan itu kita ajak kolaborasi gitu ya untuk menjelaskan benar nggak kalau di matematika itu ada ini gitu, terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu ya berkolaborasi, mungkin menyampaikan perkembangan anaknya, bagaimana di sekolah dan lain sebagainya. Itu ya tambahannya. Terima kasih Bu Emma. Ya, kembali lagi ke Bu Wulan. Cukup mungkin ya? Ya, cukup. Terima kasih Bu Emma. Satu lagi ada teman sejawat kita Bu Evi ingin berdiskusi, dan ini teman-teman terakhir ya. Mungkin mengingat waktu. Silakan Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit bertanya ya Pak Ajat ya, mungkin melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya. Karena kebetulan saya ini sudah sedikit belajar dari Pak Ajat mengenai restitusi ya Pak ya. Kemarin hari apa ya? Hari Jumat ya kayak Pak ya. Hari Jumat. Saya sedikit belajar bagaimana menerapkan restitusi terhadap siswa. Kebetulan waktu itu kejadiannya ada siswa yang datang terlambat. Sebelumnya saya, Bulan sama Pak Ajat ngobrol tentang restitusi. Jadi saya belajar bagaimana menerapkan. Setelah saya jalani, ternyata dari 3 langkah saya hanya baru bisa belajar menerapkan 2 langkah ya Pak Ajat ya. Nah, dari situ saya belajar, oh ya ternyata restitusi ini lebih baik untuk siswa dan untuk kita ya. Terutama kalau untuk kita adalah pengendalian diri kali ya. Bahasanya apa itu? Nah, yang mau saya tanyakan ini Pak Ajat. Setelah saya mencoba melakukan restitusi, hasil maksimal itu kita peroleh untuk sekali saja kita lakukan atau harus berulang kali? Nah, itu karena kalau seperti kemarin itu kan kita melakukan sudah lewat gitu, dan saya nggak tahu anak itu melakukan lagi atau tidak gitu kan. Nah, yang pertama itu. Yang kedua, kaitannya ini mungkin kerjasamanya dengan guru BK ya Bulan ya. Bagaimana caranya supaya maksimal kerjasama antara kita wali kelas, guru mapel dengan guru BK supaya hasil dari restitusi itu menjadi maksimal. Karena maaf yang ngomong, selama ini saya nih wali kelas ya kadang-kadang agak sombong Bulan. Kucuk-kucuk manggil anak, masalah kamu gini, dah. Ada masalah lagi, panggil orang tuanya. Kadang-kadang saya lupa melibatkan BK. Maaf yang ngomong ya Bulan ya, namanya manusia. Nah, karena itu yang kadang-kadang perlu kita, bagaimana caranya supaya kita kerjasamanya baik gitu. Nah, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih Bu Evi. Saya sambil duduk aja ya.
Ya, pertanyaannya sangat bagus Bu Evi. Yang pertama adalah tadi ya, hampir sama dengan Bu Eva. Kalau dia sudah direstitusi, kelanjutannya bagaimana gitu ya? Tidak tahu, anak ini kadang ada yang sering melakukan lagi atau tidak gitu kan, belum tahu. Nah, yang penting kita sudah melakukan restitusi Bapak Ibu. Kan kaitannya dengan restitusi itu intinya ya mencarikan solusi, bukan mencarikan ya. Anak itu mencari solusi untuk diri dia sendiri atas permasalahan yang dibuat gitu ya. Nah, kira-kira sudah sampai belum gitu ya apa yang kita lakukan itu mengena atau tidak gitu di anaknya gitu ya. Kan berkaitan lagi dengan tadi anak itu memiliki ya sama seperti kita kebutuhan dasarnya. Mungkin dia melakukan ini kan punya tujuan gitu ya, punya tujuan, punya alasannya masing-masing. Mungkin dia bisa jadi karena sudah kebiasaan, maaf ya, mungkin kebiasaan saya juga kalau ada anak yang bermasalah langsung saya marahin gitu ya, langsung saya hukum gitu kan. Nah, jadi anak mungkin ada efeknya ke sana juga gitu ya, karena ya maka dari itu kita sama-sama yang mencoba menerapkan itu terlebih dahulu gitu ya, menerapkan restitusi. Tidak langsung menghakimi atau menghukum anak secara langsung. Kita tanya terlebih dahulu dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan bagaimana kerjasama yang baik, sebenarnya kita itu sudah punya fasilitas ya. Fasilitasnya yaitu komunitas belajar. Ya, komunitas belajar itu sebenarnya kita sudah ada. Nah, komunitas belajar itu sebenarnya tidak hanya untuk berbagi praktik baik saja. Nah, jadi misalkan ada permasalahan tadi anaknya yang sering kali berulang kali gitu kan melakukan istilahnya kesalahan gitu. Nah, kita bahas di komunitas belajar. Nah, komunitas belajarnya itu kan ya salah satunya di dalamnya ada guru BK gitu kan. Nah, kita saling berkomunikasi, kita mencari sama-sama mencari solusi. Pertama kita cari permasalahan dulu ya, apa yang lebih dominan dari sekolah kita itu banyak temuan apa gitu ya. Nah, kita diskusikan terus cari solusinya bagaimana gitu kan. Nah, maka dengan sendirinya kalau kita sering berdiskusi dengan ya di Kombel, kita akan ya secara tidak langsung kita akan apa ya, terjalin komunikasi yang bagus gitu ya. Terus ya maka dari itu Bapak Ibu, insya Allah kalau Kombel itu berjalan dengan baik dan istilahnya aktif gitu ya, itu akan menjadi sebuah wadah yang bagus sekali gitu untuk kita saling berbagi gitu ya. Itu Bu Bulan, mungkin ada tambahan Bu Bulan. Oke, baik. Tadi Bu Evi, kebetulan saya guru bimbingan konselingnya juga. Jadi kalau dalam Bapak Ibu dalam konseling ya Bu Emma sama Bu Jenny, di awal klien masuk, jadi kami selalu menamakan murid yang datang bermasalah tidak bermasalah itu adalah klien, bukan pasien. Jadi kalau klien itu perbedaan klien dan pasien itu dia kita sudah tahu urgent banget, luka, sakit, pedih kita tahu. Tapi kalau klien kita respect sama dia, kita di awal sudah harus meyakini bohong tidaknya klien, kita harus pahami itu di awal. Jadi di awal kalau klien itu akan menanyakan apa kabar, jelas sama kita lakukan juga. Mungkin di restitusi juga deketannya itu pasti sangat berkaitan sekali. Ditanyakan dulu, kamu tahu tidak kenapa ibu panggil kamu ke sini? Secara awareness-nya saya yakin anak itu paham. Secara tidak langsung dia sudah menstabilkan identitas dia ya. Dia sebenarnya sudah paham kenapa saya terpanggil di sini. Why? Setelah itu kami di konseling itu maka akan di sini memvalidasi tindakan yang salah. Apakah benar? Apakah itu terjadi? Saya mendengar. Apakah ini benar? Jadi kalau di konseling itu tidak banyak berbicara. Maksudnya gini, kami sangat tematik ya bahasanya itu ya. Jadi pemancing klien. Jadi memang klien, benar kata Pak Ajat,
Restitusi ini tujuannya adalah klien menyelesaikan permasalahannya dengan sendiri, mencari solution, win-win solution yang tepat untuk diri dia sendiri. Memang Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu di kelasnya juga kadang-kadang empati sekali dengan Bapak Ibu. Di kelas itu ketemu anak yang memang low, tidak ada manusia yang bodoh tapi yang malas banyak. Jadi low kesadaran diri ya, biasanya disiplin awareness-nya, disiplin self disiplinnya yang sangat rendah sekali. Apalagi kita, mohon maaf lahir dan batin ini. Paradigma di sini adalah itu yang susah kita rubah adalah cukup tamat SMA Pak Ajat. Jadi kalau cukup tamat SMA ini maka tujuan akhir, the last maksimal yang harus result yang harus dicapai oleh dia adalah gua tamat SMA aja cukup. Jadi perjalanan, the proses waktu dia menjalani di SMA itu hari ke hari, jam, detik ke detik itu nggak berarti. Nggak berarti, makanya saya waktu itu udah dari zaman dulu saya pernah bilang sama Pak Idham, Pak sekali-sekali kita undang tokoh masyarakat Pak, atau wali murid, pernah saya terucap sama Pak Idham begitu. Jadi biar tahu paradigma di sini, kalau emak-emaknya ngomong di sekolah di sini, anak-anaknya ini jadi semangat. Apalagi di desanya, di kotanya ada city, tempatnya Bu Siti Fatimah loh. Kalau udah masuk SMA, tengah-tengah pasti berhenti. Pokoknya baju SMA aja kayaknya cukup ya, udah seneng banget pakai seragam SMA. Tapi memang di luar ini ya kita diskusi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang sepaham tidak sepaham saya secara pribadi yang memang kita PR-nya berat sekali karena kita tidak ada hubungan darah daging sama anak ini. Kita karakter memang harus yang kita ingat adalah individu is different. Tadi Bu Epi bilang batas maksimal restitusi ini apa Pak Ajat? Terus dikaitkan dengan berbimbingan konseling, apakah anak itu mengulangi lagi dan tidak mengulangi lagi, dari mana bisa terlihatnya? Saya cuma bisa membantu, mungkin kalau ada keliru saya mohon maaf. Keberhasilan kita membantu seseorang tidak bisa terlihat resultnya secara nyata, tapi saya yakin mindset anak sudah berubah perlahan-lahan. Kalau sudah Bu Evi lakukan yang terbaik, nanti akan disambung sama Bu Emil, akan disambung lagi sama Bu Suci, akan disambung lagi sama Bu Emma. Insya Allah mindset yang tertanam sama, bahwasannya kamu melakukan sesuatu ada alasan, alasannya apa, apakah itu urgent sekali kamu lakukan, dan apakah efeknya kepada orang lain dan diri kamu sendiri. Terus setelah itu apabila ini salah, misalnya wrong way, salah jalan, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk kembali ke komunitas? Pelan-pelan Bapak Ibu guru sabar, memang guru ini berat sekali setelah saya menjalani 14 tahun, luar biasa. Luar biasa sekali karena memang karakter anak berbeda-beda. Benar kata Pak Ajat tadi, kita di sini guru anak-anak yang baru datang dari tamat SMP datang ke sini, apa tadi Pak Ajat, kertas yang ada tulisannya, tapi tulisannya itu ternyata buram dan kita menebalkan. Tapi ingat, penebalannya itu kita hanya membantu. Mau tidaknya anak menebalkan itu atas keinginan diri sendiri. Ya, jadikan amal ibadah baik kita. Mudah-mudahan kedepannya pendidikan kita dengan seperti kegiatan hari ini, praktik baik dari Saudara Ajat sudah menjadi nilai positif bagi kita semua. Cukup? Tutup dulu ya, belum ditutup tadi. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Bapak Ibu yang pada kesempatan sampai detik ini masih membersamai. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata mungkin kata-kata saya yang kurang berkenan gitu ya. Kemudian cara penyampaian saya yang kurang, kemudian ada ketidakpuasan gitu, saya mohon maaf. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.